Melahirkan anak bos arogan. Part 7. Tindakan aneh. Sarah tidak mampu menutupi kesedihan yang dia rasakan saat ini. Dia tidak pernah menyangka kalau Wisnu mampu bersikap mesra kepada wanita lain. Selama ini dia tahu kalau suaminya itu sangat kasar. Sekarang Sarah menyadari kalau dirinya benar-benar hanya sebagai pelarian semata untuk Wisnu. Dia tidak mampu mengubah hati laki-laki itu agar berbuat baik terhadapnya. Cinta yang dia miliki saat ini tidak berharga sama sekali. Sarah kembali membuka layar, melihat foto Wisnu bersama Sandra yang Tasya kirimkan tadi. Dia memandang wanita yang sangat dicintai suaminya tersebut. Dia tidak mengerti apa kelebihan Sandra hingga mampu menghanyutkan perasaan Wisnu. Tiba-tiba Sarah mengingat laki-laki yang dulu mengungkapkan perasaan cinta kepadanya. Jumlah mereka tidak sedikit. Dia gadis idola ketika masih duduk di bangku sekolah. Akan tetapi itu tidak berlaku untuk Wisnu. Semua itu terbukti ketika Sarah menjalani magang di kantornya. Jangankan melirik, hanya sikap kasar yang selalu Wisnu tunjukkan terhadap Sarah kala itu. Kok marah-marah mulu, bro? Sarah pernah mendengar pembicaraan Wisnu dengan Kevin, bagian marketing di kantor yang juga merupakan sahabat suaminya. Saya benci dengan perempuan. Wisnu memberikan jawaban yang mengagetkan Sarah kala itu. Kenapa? Karena ditinggal Sandra? Move on, bro. Untuk apa masih mikirin yang tidak pasti? Lihat tuh Sarah, dia lebih cantik dari Sandra. Masih muda lagi. Kevin menyebutkan nama Sarah saat itu. Ketika mendengar perbincangan dua orang sahabat tersebut, Sarah berharap agar tidak bertemu lagi dengan Wisnu setelah selesai praktik kerja lapangan. Dia tidak suka dengan laki-laki kasar itu. Namun takdir berkata lain, karena kenyataannya sekarang dia justru menjadi istri Wisnu, bahkan mencintainya. Kadang Sarah bingung apa yang membuatnya jatuh cinta kepada Wisnu, padahal sangat jelas seperti apa sikap yang ditunjukkan laki-laki itu selama ini. Dia bahkan mengabaikan perhatian Reno, adik sepupu Wisnu yang sering berkunjung ke rumah mertuanya. Reno sangat yakin kalau Wisnu tidak pernah mencintai Sarah. Dia bahkan tahu seperti apa kedekatan kakak sepupunya itu dengan Sandra. Dia sejak lama mengetahui kenyataan kalau wanita yang Wisnu cintai hanya Sandra. Kamu bahagia? Reno beberapa kali melontarkan pertanyaan itu kepada Sarah. Kenapa kakak bertanya seperti itu? Sarah tidak mengerti harus memberikan jawaban seperti apa kepada Reno ketika belum menyadari perasaannya terhadap Wisnu kala itu. Akan tetapi, setelah rasa cinta itu tumbuh di hati Sarah untuk Wisnu, dia pun dengan yakin mengaku kepada Reno kalau dirinya sangat bahagia mendampingi Wisnu. Dia juga merasa kesal jika Reno memberikan perhatian kepadanya. Saya mohon, jangan bersikap seolah-olah ingin memberikan perhatian pada saya, Kak. Saya tidak mau jika Mas Wisnu salah paham. Kakak harus bisa jaga jarak dengan saya. Sarah mengucapkan permintaan tersebut beberapa hari yang lalu kepada Reno. Ada apa dengan Murah? Kak Wisnu tidak pernah mencintaimu. Dia hanya mencintai cewek lain. Reno heran mendengar permintaan Sarah yang meminta dirinya menjaga jarak. Tapi Mas Wisnu tetap suami saya, Kak. Tolong mengerti dengan ikatan yang telah terjalin di antara kami. Sarah tidak memberikan alasan yang sebenarnya kepada Reno. Dia tidak ingin jika laki-laki itu mengetahui rasa cinta yang kini dia miliki untuk Wisnu. Bagi Sarah, Wisnu adalah laki-laki pertama yang telah berhasil membuatnya merasakan cinta. Walaupun kenyataannya suaminya itu selalu menunjukkan kekasaran yang menyakitkan hampir setiap hari.
Sarah telah dibutakan oleh perasaannya sendiri terhadap Wisnu. Padahal tidak hanya kekasaran yang diberikan terhadapnya. Sekarang, dia bahkan mengetahui kemesraan laki-laki itu dengan wanita lain. Seperti biasa, sore ini Sarah melakukan aktivitas bersama Biinah, menyiram tanaman. Walaupun Sarah masih sangat sedih mengingat kemesraan yang terjadi antara Wisnu dengan wanita lain, tetapi dia berusaha menutupi hal itu di depan semua penghuni rumah mertuanya. Sarah tetap menunjukkan senyumannya di depan Biinah. Dia tidak ingin orang lain mengetahui luka yang dirasakan saat ini. Dia tetap berusaha tegar, walau hatinya menangis karena mengetahui Wisnu yang bersikap mesra terhadap wanita lain. Sore, Bi. Sarah. Reno tiba-tiba muncul di dekat Sarah dan Biinah. Hampir setiap hari, pemuda itu menunjukkan batang hidungnya di rumah Wisnu. Ada Den Reno. Non Jesi ada di rumah kok. Biinah sebenarnya tahu kalau Reno sering mengunjungi rumah Wisnu hanya untuk bertemu dengan Sarah. Terima kasih, Bi. Tapi aku mau ketemu Sarah. Ada yang ingin aku bicarakan padanya. Reno memberikan balasan yang membuat Sarah risih. Bibi kirain mau ketemu Non Jesi. Ya udah, Bibi permisi ya. Silakan bicara dengan Non Sarah. Lagipun, nyiram tanamannya juga udah selesai. Biinah akhirnya mengambil peralatan yang digunakan untuk menyiram tanaman dari tangan Sarah, lalu beranjak dari tempat itu. Maaf Kak, saya mau masuk. Sarah berusaha menghindari Reno. Tunggu Rah, aku mau ngomong sesuatu. Reno menghalangi jalan Sarah dengan merentangkan tangannya. Saya mohon, jangan bersikap seperti ini Kak. Apa kata Papi dan Mami jika melihat sikap kakak yang seperti ini? Kakak lupa kalau saya itu istri Mas Wisnu. Sarah mencoba memberikan penjelasan kepada Reno. Tapi Kak Wisnu gak pernah mencintai Murah. Itu bukan urusan kakak. Maaf, saya harus pergi. Sarah menepiskan tangan Reno yang berusaha menghalangi jalannya. Namun, Reno justru meraih tangan Sarah lalu menggenggamnya. Reno, lepasin tangan Sarah. Wisnu tiba-tiba hadir. Dia menaikkan suaranya di depan Reno. Reno pun melepaskan genggamannya. Dia mendekati Wisnu. Kenapa kakak melarangku? Bukankah kakak tidak pernah mencintai Sarah? Dia melontarkan pertanyaan itu kepada kakak sepupunya tersebut. Berani-beraninya kau mencampuri urusan rumah tangga kakak. Siapa yang memberimu hak? Wisnu menunjukkan amarahnya. Tapi itu kenyataan, Kak. Apa kakak pernah bahagiain Sarah? Reno makin berani terhadap Wisnu. Dia ingin menantang kakak sepupunya itu. Keterlaluan kau, Reno. Wisnu akhirnya mendaratkan pukulan di wajah Reno. Setelah itu, dia langsung meraih tangan Sarah. Lalu mereka meninggalkan tempat itu menuju kamar. Lepasin, Mas. Sakit. Kali ini, Sarah berani menaikkan suara. Cekalan Wisnu telah menyakiti tangannya. Apa yang kamu bicarakan dengan Reno? Kenapa dia bertanya seperti itu pada saya? Wisnu mendorong tubuh Sarah ke tempat tidur hingga terduduk. Nggak ada, Mas. Sarah kini kembali takut melihat kemarahan Wisnu. Padahal sebelumnya, dia tidak merasakan hal itu lagi setelah menyadari cintanya terhadap suaminya itu. Saya udah pernah bilang, jangan dekat-dekat dengan Reno. Tapi apa yang kamu lakukan? Pria itu bahkan memegang tanganmu. Kamu lupa udah punya suami. Sarah tidak mengerti kenapa Wisnu sangat marah kepadanya. Dia yakin kalau kemarahan itu bukan karena rasa cemburu. Dia tahu kalau laki-laki itu hanya mencintai wanita lain. Wisnu makin menunjukkan amarahnya. Dia mencekal kedua lengan Sarah hingga kesakitan dan mengeluarkan air mata. Dia pun akhirnya menjauh dari Sarah, lalu mengepalkan tangannya
kemudian memukul dinding. Sarah belum pernah melihat kemarahan Wisnu seperti itu. Dia tidak mengerti kenapa laki-laki tersebut menunjukkan reaksi yang berlebihan hanya karena dirinya berbicara dengan Reno. Wisnu bahkan mampu melukai dirinya sendiri. Wisnu melampiaskan kekesalannya dengan memukul dinding beberapa kali hingga tangannya mengeluarkan darah. Sarah tidak kuasa menyaksikan orang yang dia cintai terluka seperti itu. Dia pun mendekatinya. "Cukup, Mas." Sarah meraih tangan Wisnu. "Ini yang kamu inginkan dari saya?" Wisnu memegang dagu Sarah menggunakan tangan kirinya. "Enggak, Mas." Sarah tidak mampu menahan bening kristal dari pelupuk matanya agar tidak jatuh. Saat ini dia menangis, bukan karena Wisnu memarahinya, tetapi tidak kuasa melihat tangan suaminya tersebut terluka. "Kamu itu hanya milik saya. Jadi, jangan coba-coba dekat dengan pria lain. Ngerti?" "Iya, Mas." Wisnu pun menjauhkan tangannya dari dagu Sarah. Sarah meminta Wisnu duduk di tempat tidur, sedangkan dia segera mengambil obat dari laci lemari pakaian. Sebelum mengobati luka sang suami, dia terlebih dahulu mengambil air dari kamar mandi, lalu membersihkan darah yang keluar. Kini, darahnya sudah bersih. Sarah pun mengolesi tangan Wisnu dengan obat sambil meniupnya, lalu melilitkan perban di sekitar luka tersebut. Wisnu heran melihat sikap istrinya yang tetap berbuat baik terhadapnya. Ada apa dengan Wisnu? Kenapa sikapnya seolah-olah menunjukkan kecemburuan?